Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hilmi Ahmadineza. Jadi, saya dari kelas 10-7 absen 4. Nah, di sini kita akan masuk ke bab trigonometri tentang nilai trigonometri. Trigonometri maksud saya dalam kuadran, di mana kita akan mencari nilai-nilai trigonometri seperti sin, cos, tan dalam tiap kuadran. Nah, dalam koordinat kartesius atau sebuah kuadran itu kan ada 4 kuadran. Yang pertama kuadran pertama di sini, kemudian kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, di sini kita akan mencari tahu kan ya nilai sin, cos, tan di setiap kuadran ini. Jadi bayangkan saja ada sebuah segitiga di sini. Ini adalah sudutnya. Oke, kemudian kita anggap saja sudutnya adalah alfa. Lalu kita ini tinggi dari segitiga ini adalah Y. Ini tadi ada sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, tinggi dari segitiga ini ada, kita jangan dia dah. Kita jadikan sebagai ambil dari depan atau D. Kemudian yang di bawah ini adalah samping dan yang garis miring ini adalah sisi miring. Begini. Jadi kita perlu tahu sin, cos, tan itu adalah bagaimana cara mencari nilainya. Jadi karena sin yang pertama, sin itu adalah depan dibagi miring. Jadi D dibagi oleh M. Kemudian ada cos. Cos itu apa? Cos kan merupakan samping dibagi dengan miring. Kemudian ada tan. Tan itu apa? Tan adalah depan bagi samping. Oke, jadi kita sudah dapat formulanya ya di sini. Lalu kita cari nih nilainya di setiap kuadran sin, cos, tan. Kita cari di kuadran 1 dulu nih, yang pertama. Sin, kan tadi sudah dijelaskan depan bagi miring. Sisi depan sudut, itu ini, dan sisi miring sudut. Karena depan ini merupakan ke atas, maka nilai dia akan sesuai dengan nilai sumbu Y. Jadi dia dihitung menggunakan Y. Nah, karena sisi miring sudut ini merupakan hasil dari akar S kuadrat tambah D kuadrat, dan S dan D kuadrat ini berada di bagian yang positif semua. Jadi S-nya merupakan di sumbu X positif dan D juga berada di sumbu Y positif. Jadi hasilnya akan menjadi positif. Misal S kuadrat itu kita jadikan, ya anggap saja S tapi positif ya hasilnya, dan D-nya juga jadi D positif. Maka akan menghasilkan sekian jumlah positif. Nah, jadi kan M-nya itu juga ikut positif dong nilainya. Jadi depan dibagi miringnya sama-sama positif nih. Hasilnya otomatis positif dong. Jadi nilai sin dalam kuadran 1 itu adalah positif. Kemudian nilai cosnya samping bagi miring, karena tadi sisi miringnya udah diketahui hasilnya bakal positif. Jadi tentunya juga ikut positif. Karena mengapa? Karena sisi S dari segitiga ini tuh
berada di sumbu X yang bernilai positif dibagi dengan M yang hasilnya tadi sudah kita cari positif. Maka positif dibagi positif nilainya positif. Kemudian kita cari tannya, depan dibagi samping. Sudah jelas hasilnya juga pasti positif. Kemudian kita beranjak ke kuadran kedua nih. Kuadran kedua mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi tinggi segitiganya tetap berada di sumbu Y yang positif. Namun sisi S-nya ini akan menjadi berada di sumbu X yang bernilai negatif. Aduh, gimana nih? Saya buat begini saja ya. Ya, kita cari saja satu-satu dengan cara yang seperti tadi, hampir sama. Sinnya, depan dibagi miring. Nah, sama seperti cara yang tadi, kita gunakan teorema Pythagoras. M itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Merupakan hasil dari S kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan. Nah, karena S kuadratnya ini berada di daerah negatif, jadi kita tulis jadi S negatif S kuadrat ditambah D kuadrat. D-nya kan masih berada di sumbu Y yang positif. Jadi begini. M. Jadi ini kita anggap saja sudah ada hasilnya ya. Karena S negatif S kuadrat itu jika kita jabarkan akan menjadi sama dengan S negatif S dikali mohon maaf, dikali negatif S. Nah, begini. Jadi negatif dikali negatif kan positif. Hasilnya jadi menjadi positif S. Mohon maaf, ini enggak ada kuadratnya. S ditambah D. Ini hasil, anggap saja hasil dari S negatif S kuadrat dan D kuadrat. Kemudian kita mendapatkan hasil sekian kuadrat. Karena ini hasilnya tetap positif. Karena S-nya tadi negatif dikali negatif menjadi positif. Hasilnya pun begini. Oh ya, mohon maaf, tadi saya kelewatan. Yang hasil ini jangan lupa diakar dulu, karena ini masih dalam bentuk akar ya guys ya. Ini kemudian menjadi hasil akarnya ya sekian. Ini tergantung ya, ini karena saya menggunakan perumpamaan, jadi nanti mengikuti soal yang akan disediakan. Jadi hasilnya adalah sekian. Hasilnya positif ya, yang tadi itu S-nya kan negatif S kuadrat, jadi negatif dikali negatif sama dengan positif. Kemudian ke cos-nya. Cos-nya adalah samping dibagi miring. Sisi miringnya tadi sudah kita cari, hasilnya kan positif, berarti M positif dibagi sisi sampingnya nih sekarang. Nah, sampingnya kan negatif, jadi kita tulis negatif S. Kita cari nilainya nih. Oh ya, ini cara ngitungnya nggak kelihatan ya. Sebentar, saya geser dulu sebentar ke sini. Nah, gini nih. Nah, jadi cosnya ini kan sisi miring dibagi dengan sisi samping dari sudut A. Ini ya. Ini ketutupan lampu nih. Dari sini aja deh ya. Sisi sudut A ada di sini. Sisi sampingnya adalah S. Nah, bukan kebetulan juga sih, S-nya ini berada di sumbu X yang bagian negatif. Jadi, sisi miring dibagi negatif S. Nah, positif dibagi negatif kan hasilnya negatif. Jadi, nilai cos-nya adalah negatif. Begitu juga yang tan. Nah, tan ini kan depan dibagi samping. Sisi depan dari sudut dibagi dengan sisi samping. Sisi sampingnya ini kan berada di sumbu X yang negatif, dan yang sisi depan sudut berada pada sumbu Y yang masih positif. Jadi D positif dibagi
Ini tan sama dengan sisi samping yang negatif. Seperti yang tadi, positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi nilai tan pada kuadran 2 adalah negatif. Dan yang ketiga, kita langsung aja sudah ya. Kita langsung masukkan saja ini. Segitiganya tuh begini saja. Saya gambar di mana nih ini? Sini aja deh. Nah, ini sisi depan, ini sisi miring, ini sisi samping. Semoga saja begitu. Ada sin, cos, tan. Kita gunakan cara yang tadi ya. Sinnya depan bagi miring. Depannya ini sekarang berada di sumbu Y yang negatif. Miringnya ini kita cari lagi dengan teorema Pythagoras. Di ini. Negatif D kuadrat ditambah negatif S kuadrat. Nah, ini kan sama-sama negatif dikali negatif nih. Negatif D kuadrat kali negatif D dikali negatif D, negatif S dikali negatif S. Hasilnya positif semua karena negatif dikali negatif kan positif. Kemudian hasilnya kita akarkan, hasilnya kita jadikan sekian saja. Maka hasilnya adalah positif sekian. Karena dua-duanya ini jadi positif, maka M-nya ini bernilai positif. Sepertinya nih jangan deh, kita jangan simpulkan M-nya bakalan positif terus, tapi kita bakal cari satu-satu nih, nggak apa-apa agak lama ya. Jadi plus M-nya itu negatif, M-nya adalah positif, sin-nya depan dibagi miring, jadi negatif dibagi positif nih, hasilnya ya negatif dong. Kemudian samping dibagi miring, sampingnya negatif tapi dibagi positif sama aja negatif. Kemudian kita ada tannya nih, tannya depan dibagi samping, negatif dibagi negatif jadi positif. Kelihatan nggak sih tulisan saya? Sini aja deh biar kelihatan kalau itu negatif. Ini negatif ya guys ya. Oke, tannya nilai positif. Lalu yang di kuadran 4. Nah, untuk di kuadran keempat, nilai sin adalah positif, nilai cos adalah mohon maaf. Untuk di kuadran keempat, nilai sin adalah negatif, nilai cos adalah positif, nilai tan adalah negatif. Kemudian lanjut ke ukuran derajatnya nih. Ini kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3. Di kuadran 1 berada mulai dari sudut 360 derajat hingga sudut 90 derajat atau 0 ya. Nah, kuadran 1 berada dari sudut 360 derajat hingga 90 derajat. Kemudian di kuadran 2 lebih dari 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, begini. Kemudian di kuadran ketiga berada di 180 derajat hingga 270 derajat. Gini. Kemudian di kuadran 4 berada dari 270 derajat hingga 360 derajat atau sudut 0 derajat. Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya di mana kita akan tiap kuadrat itu menemui sin bisa berubah menjadi cos, cos menjadi berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangan. Nah, kita masuk ke kuadran 1 dulu. Mana 90 derajat dikurangi A, ini sin cos tannya saya tulis dulu ya.
90 derajat dikurangi A. Nah, sin dalam kurung 90 derajat dikurangi A akan berubah menjadi cos alfa, dan cos menjadi sin alfa. Kemudian tan menjadi kotangen alfa. Nah, ini di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2. Di kuadran 2 kita punya 2 nih versinya. Yang pertama 180 derajat dikurang alfa dan 90 derajat ditambah alfa. Untuk yang 180 derajat dikurang alfa ini hampir sama seperti kuadran 1 konsepnya ya. Namun untuk yang 180 derajat dikurangi alfa ini, sin kostannya kita tidak perlu ubah nih guys. Jadi sin cos tan semuanya tetap saja menjadi sin cos tan. Sedangkan untuk yang 90 derajat ini berubah dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangen. Kemudian di kuadran ketiga adalah nih ya guys ya, ada 180 derajat dan 270 derajat. Dua nih. Ini kelihatan gak sih sebetulnya? Mohon maaf ya guys ya. Ini soalnya saya berada di mobil. Nah, gini sepertinya lebih bisa dilihat. Oke, lanjut. Yang pertama 180 derajat ditambah alfa dengan 270 derajat dikurang alfa. Nah, yang 180 derajat ditambah alfa ini tidak berubah jadi sin cos tan. Semuanya tetap menjadi sin cos tan. Sedangkan untuk yang 270 derajat dikurang alfa berubah nih sin cos tannya. Dari sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, dan tan menjadi kotangen. Nah, di kuadran keempat. Di kuadran keempat ini ada, nah kita lihat dulu nih guys, saya agak lupa. Antara sudut 270 derajat dan sudut 360 derajat. Jadi yang pertama kita ambil sudut 360 derajat dikurangi alfa dan sudut 270 derajat ditambah alfa. Alfanya jelek banget nih. Oke, jadi begini. Yang 360 derajat dikurangi alfa ini, jika kalian menghitung menggunakan 360 derajat dikurang alfa, maka nilai sin kostannya tidak perlu diubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Jadi kita langsung tulis saja simpulannya tetap. Sedangkan untuk yang 270 derajat ditambah alfa, sin, cos, dan tannya berubah berlawanan. Seperti yang sebelumnya, sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangen. Jadi 270 derajat itu berubah. Nah, di sini kita bisa simpulkan nih supaya cepat. Antara 90 derajat dan 270 derajat, tidak perlu memandang dikurang atau ditambah alfa, mereka akan berubah. Nah, langsung saja kawan-kawan kita beranjak ke latihan soal. Yang pertama, tentukan nilai fungsi trigonometri kuadran dari sin
60 derajat. Nah, ini berarti kan sin 60 derajat ini berada di kuadran ke 1 kan? Jadi kita menggunakan yang dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa. Jadi begini. Sin 90 derajat. Alfanya di sini adalah 60 derajat. Jadi, mohon maaf. Maksudnya 90 derajat ini dikurangi berapa supaya bisa menghasilkan 60? 30 kan? Jadi 90 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, kita akan mendapatkan akhirnya di sini sudut baru. Jadi kita masukkan di sini. Namun di sini berubah nih. Dari sin kan tadi berubah menjadi cos. Jadi menjadi cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu hasilnya berapa? Setengah akar 3. Nah, begini. Nah, soal latihan kedua. Tentukan nilai eksak dari sin 150. Nah, di 150 ini kan masuk ke kuadran berapa nih? Masuk ke kuadran 2 kan? Di kuadran 2 tadi kita ada dua pilihan nih. Bisa 180 dikurangi alfa atau 190 ditambah alfa. Nah, kita akan menggunakan yang mana dulu? Kita pakai yang 180 dulu aja deh. Jadi yang A di sini deh ya, kita buat A. Sin 150 derajat sama dengan sin dalam kurung 180 derajat dikurangi berapa yang hasilnya adalah 150 derajat nih. Pasti 30 derajat ya. Nah, maka sudut barunya yang kita dapatkan di sini berapa? Adalah 30 derajat. Jadinya adalah sin 30 derajat. Di mana nilai eksaknya sin 30 derajat adalah setengah. Lalu bagaimana jika kita menggunakan 90 derajat ditambah alfa? Hampir sama dong harusnya. Kita lihat nih. Yang B ini ya. Sin 150 derajat. Di sini sama dengan ini menjadi sin dalam kurung 90 derajat ditambah berapakah yang hasilnya 150 derajat. Tunggu sebentar, ini kurang kelihatan nih tulisannya nih. Nah, sin 150 derajat itu sama dengan 90 derajat ditambah berapa derajat? Adalah 60 derajat. Nah, tapi ingat, ini kan 90 derajat ditambah alfa, di mana ketika 90 derajat ditambah alfa itu tadi kita simpulkan, maka berubah nih dari sin menjadi apa? Cos. Menjadi cos 60 derajat. Kemudian cos 60 derajat ini kita transformasikan. Berapakah cos 60 derajat itu? Hasilnya juga setengah. Nah, sama kan? Nah, terus Kak, tadi kan katanya di kuadran 2 cos dan tan-nya bernilai negatif. Nah, ini kita untuk menentukan nilai positif dan negatifnya mengikuti bentuk awal dari sudut yang dipertanyakan tadi. Sin di sini kan yang ditanyakan. Nah, sin dalam kuadran kedua bernilai apa? Positif. Jadi, oke, terima kasih kawan-kawan. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.